Ya, kalau tidak ya stop ya, karena Allah yang diperhatikan ya, karena apa ya, nanti mengacaukan ya, jadi terganggu anaknya kegiatan ini ya. Kasihan yang serius, yang sungguh-sungguh ini ya. Tulis aja, ditulis dan ditulis, awas jangan ngobrol, jangan bersendau puro ya, sungguh-sungguh supaya dapat barokah, orang tuanya dapatkan kebaikan dari amal kalian. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi itu? Ya, seperti ya orang nadranan ya, itu menyembelih kurban bukan karena Allah diri. Nah, di masyarakat itu masih kental sekali, padahal itu perbuatan apa? Maksiat yang besar, durhaka yang besar kepada Allah. Kental dengan kekotoran. Harusnya air itu bening ya, seperti air dari sumbernya. Ini kotor hitam, waduh, perlu disaring dengan saringan yang canggih sehingga benar-benar bening seperti aslinya. Itulah kira-kira. Kalau kental kopi ya lain lagi ya, memang aslinya begitu ya, nikmat ya bagi yang kopi ya. Tapi kalau akidah sampai keruh kotor begitu hadirin, waduh, masya Allah ya, sangat-sangat mengkhawatirkan. Apakah nggak takut ya? Kenapa? Karena salamatuhu minan nar, salamatu minasyirki. Seseorang itu selamat dari azab api neraka selamatnya dia ketika di dunia dari perbuatan kesyirikan. Maka terus kita berdoa, kita memohon pada Allah, ya Allah salimna qulubana minasyirki, minan nifaq, minar riya, minasya, ya minassu'a wassayiat min maradil qalbi. Ya, kita berdoa pada Allah, ya Allah bersihkan hati kami dari kesyirikan, kemunafikan, dari riya, dari sum'ah, dari berbagai macam ya amalan yang mengotori hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi termasuk ibadah adalah at-tabhu wan nazar wa ghairiha wa hadan nauh alladzi jahadal kufar. Nah, macam-macam inilah yang orang-orang kafir Quraisy dulu menentangnya dengan keras ya. Wa kana fihi al-husumah bainal umam wa rusulihim. Pada masalah tauhid inilah ya, semua para rasul terjadi husumah. Apa itu husumah? Pertengkaran, permusuhan. Jadi musuh, mereka memusuhi para rasul itu ini sebabnya. Karena para rasul mengajak la ilaha illallah. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang lainnya di dunia itu, tidak ada. Semua Tuhan yang ada di dunia itu batil. Ya, mungkar itu salah, itu keliru. Yang benar adalah Allah. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, maka Rasulullah itu setiap ketemu orang mengucapkan itu, katakan la ilaha illallah ya. Ucapkan la ilaha illallah terus begitu, karena amanah menyampaikan. Terus dan intinya kepingin semua manusia itu ya bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa menerima tauhid. Sedih hatinya, berat hatinya ketika ada orang yang menentangnya. Kenapa? Karena paham sangat besar akibatnya. Makanya Allah sering menegur, janganlah ya kekufuran mereka memberatkan hatimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan tauhid al-uluhiyah inilah terjadi husumah di antara para rasul dan umat-umatnya. Hadirin rahimakumullah. Makanya nggak heran nanti kata kalau seseorang yang berdakwah dengan dakwah tauhid ini akan mengalami seperti yang dialami oleh para rasul, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di sini tidak ada husumah. Artinya apa? Semua yang hadir di sini dilapangkan dadanya oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada keberatan sedikit pun ya untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk meyakini la ilaha illallah, tauhid uluhiyah, untuk mengamalkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ya itu yang kita inginkan. Hadirin rahimakumullah. Dan
Rasul yang pertama kali mendakwakan la ilaha illallah atau tauhid ini yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ya, yaitu Rasul yang pertama, ya, mendakwakan la ilaha illallah. Karena sebelumnya, ya, di zaman Nabi Adam belum terjadi kesyirikan. Ya, ketika di zamannya Nabi Nuh alaihissalam ini ada 5 orang ulama yang meninggal dalam 1 bulan, sehingga kaumnya merasakan sedih yang sangat, sehingga datanglah iblis menyerupai seorang laki-laki tua yang kelihatan casingnya orang soleh, ya, menasihati kaumnya agar membuat duplikatnya, ya, patung yang menyerupai orang-orang soleh tadi. Untuk apa? Untuk kenang-kenangan. Awalnya hanya untuk kenang-kenangan. Kenapa kalau suruh mengkeramatkan belum mempan? Karena masih ahli tauhid. Untuk membuat kenang-kenangan supaya kalian gak sedih terus, teringat jasa baik mereka sebagai guru kalian, sehingga kalian bisa menteladani dan semangat dalam ibadah. Itu maksud dan tujuan awal. Tapi ketika generasi selanjutnya, generasi yang awal sudah meninggal, iblis tetap hidup karena umurnya dipanjangkan oleh Allah. Karena iblis minta dipanjangkan umurnya untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Zayyannahum, aku akan sesatkan mereka, baru aku hiasi mereka maksiat dengan sesuatu yang indah, baru aku akan sesatkan semuanya. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali sedikit dari hamba-hambamu ya Allah yang mukhlas, yang bertauhid. Nah, inilah hadirin, ya, mudah-mudahan, ya, kita termasuk hambanya mukhlasin atau yang mukhlisin atau yang muwahhidin, ya, ahli tauhid. Amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya Nabi Muhammad, ya, sampai kepada Nabi Muhammad, ya, Rasul yang terakhir yang terus mendakwahkan kepada tauhid seperti yang pernah diamalkan oleh Rasul Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh juga termasuk Rasulullah alaihissalam, sepertinya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad hatsal Qur'anul Karim fi katsirin min suwarihi alaihi, dan banyak sekali, ya, surat-surat dari Al-Qur'anul Karim ini yang menganjurkan, ya, untuk berdakwah di atas tauhid, ya, untuk mengamalkan tauhid wa ala du'aillahi wahda, dan agar berdakwah di jalan Allah, seperti dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa ma'naha nukhallisuka bil ibadi fada'uka wahdaka, maka kita mengikhlaskan hanya kepadamu kami beribadah, kita menjernihkan, ya, memurnikan ibadahnya kepadamu ya Allah, ya, tidak ada campuran, ya, dari tujuan-tujuan yang lainnya dalam niat-niat kami. Kita hanya beribadahnya kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nasta'inu bi ghairi, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selain Engkau. Wa tauhidul ilahiyah yashmulu ifraduhu fi du'aihi wal hukmu bil Qur'an wal ihtikamu ila syara'ihi wa kullihi dakhilun fi qouli ta'ala innani Allah la ilaha illa ana fa'buduni, surat Taha. Ya, termasuk yang mencakup tauhid ilahiyah ini, yaitu mengesahkan dalam doa kepadanya, berhukum dengan Al-Quran, dan berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Itu termasuk bagian dari mentauhidkan Allah, ya, dengan firman, dengan dalil, yaitu firman Allah,
innani Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'buduni maka sembahlah aku. Surat Toha. Dan yang terakhir adalah tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, dalam Al-Quran sudah kita ketahui bersama, yaitu ada 99 Asmaul Husna, yang termasuk Asmaul Husna ini sangat baik untuk kita hafal. Ya Allah, ya Rahman Rahim dan seterusnya. Wal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim fil hadis wal hadis sahih, yaitu iman terhadap apa yang datang dari Al-Qur'an ataupun apa-apa yang datang dari hadis yang sahih. Ya, makanya tarjih, ya, Al-Qur'an dan hadis yang sahih itu yang harus dipegangi. Min sifatillahi allati wasafa biha nafsu, dari sifat-sifat Allah yang Allah mensifati dengannya oleh dirinya sendiri. Au wasafa biha rasuluhu, atau yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah, ya, sebagaimana mestinya, sebagaimana yang hak. Jadi mensifati Allah dengan sifat alal haqiqah, ya, min ghairi ta'wilin, ya, tanpa ditakwil, ya, wala takyifin, tanpa ditakyif, wala tafwidin, dan tanpa ditafwid. Jadi nggak boleh kita mentakwil-takwil nama-nama Allah, ya, terus mentakyif kaif bagaimana, ya, bagaimana tentang sifat Allah, ya, terus mengganti-ganti, merubah-ubah, ya, seperti kalimat al-istiwa, ya, wan nuzul, ya, istiwa itu bersemayamnya Allah, ya, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, ya. Nah, kalimat bersemayam itu tidak boleh diartikan dengan istaula, Allah berkuasa. Ya, Allah bersemayam ditakwil dengan berkuasa, padahal Rasul aja nggak mentakwil, nggak menjelaskan seperti itu. Ini berarti kita ngarang, mengada-ngada. Kenapa harus memaksakan dengan kalimat istaula yang artinya menguasai? Oh, ya. Wala takyif, kalau gitu gimana bersemayamnya Allah? Tergambarnya kalau raja itu duduknya nangkring di, ya, tempat apa itu, pelaminan, ya seperti itulah, ya, ya. Jadi digambarkan seolah-olah seperti itu, ya, padahal, ya, tidak sama. Allah itu tidak sama dengan makhluknya sekecil apapun lah, ya, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama, sekutu hitam kita nggak sama, ya. Jadi nggak boleh kita, ya, membayangkan kalau Allah itu punya tangan berarti tangannya kayak manusia, jarinya 5 dan gede sekali, yaitu sinarang, memasukkan ke dalam akal kita sifat-sifat Allah, ya, itu tidak boleh. Terus bagaimana, Ustaz? Ya, kita katakan yaliku bijalalihi, itu sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya. Kalau kita nggak diberitahu oleh, ya udah, kita nggak tahu. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran di dalam Al-Quran, yang Allah tetapkan dirinya dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, diceritakan oleh Rasulullah, itu baru. Allah mempunyai tangan, iya, karena Al-Qur'annya Allah mempunyai tangan, ya. Cuma tangan Allah, ya, kita nggak tahu. Yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah, kita nggak mengetahuinya, maka jangan mengada-ngada. Akhirnya ketika nggak ketemu, ya, wah, kalau kita katakan Allah punya tangan berarti seperti makhluknya dong, ya salah, ya salah. Akhirnya apa? Ditolak, ya, sifat Allah ditolak,
Kenapa? Nggak masuk akal dia. Nggak mungkin Allah duduk itu. Nanti kalau Allah ada perlu ke tempat lagi itu siapa yang nempatin? Nah, pakai akal-akalan lagi. Ya. Allah nuzul, sifatnya Allah itu nuzul. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun. Nah, kalimat nuzul turun bagaimana? Wallahu a'lam, sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Nah, kalau Allah turun sini nanti di arsy siapa? Nah, bagaimananya itu makanya tidak ditanyakan. Ya, jangan memakai akal kita. Ya, jadi kita harus meyakini akal kita sangat terbatas. Penglihatan kita melihat ke gedung apa olahraga depan nggak tahu, mendengarkan apa yang terjadi saya nggak tahu, apalagi kita meraba tentang Allah, zat Allah, sifat Allah. Ya, meraba nanti tentang takdir Allah. Kenapa? Kok ada orang ditakdirkan sedemikian rupa? Kok ini ditakdirkan seperti itu? Ayo meraba-raba, ayo pusing nantinya, setan masuk Pak. Iya, bahas takdir bukan untuk itu. Kita hanya meyakini semua ini kejadian sudah ditentukan oleh Allah udah. Jadi terbatas ya pada hal yang sudah ditetapkan, diberitahukan oleh Allah dan Rasul. Jangan mengadakan lain-lain, mengatakan Allah itu nggak adil. Masa ini diciptakan hitam isan belesa, ya ini diciptakan putih isan ganteng. Loh, mengadili Allah, mengatakan Allah tidak adil lain. Jadi tidak. Jadi seperti sifat ya, seperti istiwa tangan Allah ya, kedatangan Allah pada hari akhir nanti ini sebuah itu termasuk pembahasan sifat ya, nama dan sifat Allah. Sebagian ulama mengatakan sifat, nama-nama dan sifat Allah dan rububiyah Allah itu jadi satu, yaitu dalam tauhid ma'rifah wal isbat ya, pengetahuan dan penetapan. Adapun tauhidul uluhiyah adalah tauhidul ilmi wa thalabi ya, amal thalabi ya, tauhidul amal wa thalabi ya, mentauhidkan dalam amal perbuatan kita dan tuntutan kita ya. Hadirin rahimakumullah, karena waktunya sudah diisyaratkan sudah selesai ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mungkin sebagai akhir dari pembahasan ini, mari hadirin anak-anakku sekalian, pertama thalabul ilmi, para musyrif ya, dan semuanya, wali santri, umahat, bapak-bapak, mari kita terus semangat ya untuk thalabul ilmi. Kita memberi tolak dan contoh pada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita suruh untuk rajin untuk ilmu, tentunya kita lebih utama lagi ya. Kalau kita menginginkan anak-anak kita berhasil, maka tentunya harus kita support, kita kasih teladan. Kita banyak berdoa memohon pada Allah, karena hakikat ya kekuatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan pertolongan izin Allah. Ya, jadi tauhid sekali lagi ada 3 tadi. Tauhid rububiyah, kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, dan ini termasuk tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu hanyalah hak untuk Allah. Dan tauhidul uluhiyah ya, mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Jangan sampai kita punya amalan ibadah ternyata bukan untuk Allah, berarti kita musyrik waliyadzubillah. Perbedaan orang beriman dan tidak beriman di situ ya, bukan di tauhid rububiyahnya. Ketika ditanya, iya saya percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan atau Allah, zaman dulu disebutnya Allah, tapi dia bukan orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak beribadah hanya kepada Allah. Bahkan orang-orang musyrikin dulu menolaknya dengan mengatakan apa? Atariku li alihatina li syairin majnun. Tuh, sangat-sangat kurang ajar terhadap Rasulullah. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan kita yang banyak ini hanya mengikuti tukang syair yang gila?
Ya mohon maaf, itu gila tuh. Ya Nabi Muhammad bilang gitu. Kenapa? Karena hanya mengajak pada Allah Tuhan yang satu. Sementara yang sudah ada yang banyak sekali Tuhan berikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan saat ini, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dan buruk itu datangnya dari saya ataupun dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhiru da'wana walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman di Warim Maurid